Keluaran 39 ayat 1 sampai 43, saya bacakan sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti matrai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu lipat 2. Dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata piras, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tataannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata itu diukirkan seperti matrai nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang
pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Ya, silakan Bu Salma. Baik, saya akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju jirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuatnya merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kermiji yang dipintal benangnya. Dibuat mereka lagi giring-giring dari emas murni, dan ditaruh lagi giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destor yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermiji dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat mereka patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa mereka lah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam.
tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Demikian. Ya, silakan Bu Marjuni. Baik, Pak Pen. Makasih. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu,
kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian. Terima kasih. Ya, Tuhan. terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana, Ibu Salma, dan Bu Marjuni. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Pakaian Imam. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Ini firman Tuhan yang sangat menginspirasi saya, saudara ya, menginspirasi kita di dalam mewarnai komunitas Hagios Internasional ini, saudara. Jadi 3 tahun yang lalu saya dengan Pak HW itu ya sudah berencana mendesain bahwa nanti semua pengurus, semua pelayan Tuhan, ya kalau di Tiberias, di GPPS, di mana kan punya seragam tuh, pakai jas, aku di Betani itu ya, pakai jas. Tapi nanti di Hagios Internasional kita pakai bulu onta, saudara ya. Kita mau pakai seragam bulu onta. Ya nanti kalau Anda lihat Bu Mantu nanti pakai bulu onta, ya lihat Pak Stephen pakai bulu onta, lihat Pak Apeng pakai bulu onta kalau lagi tugas, saudara ya. Tiap hari pakai bulu onta. Kita lagi nyoba ngerancang ya. Cuman sayang kalau bilang bulu onta terus kepala kita ingetnya apa, saudara? Kadrun itu, saudara ya, onta itu ya. Jadi ya kita gagal nggak jadi bulu onta. Ya sudahlah, saya pakai kaos hitam saja, saudara. Tadinya saya ngerancang-rancang mau bikin kaos bulu onta, saudara. Apa Pak HW dulu deh ya, 3 tahun yang lalu. Gak jadi ya. Lagian banyak kutunya, saudara, bulu onta. Aduh, ada aja. Saudara, Nabi Elia itu juga pakai bulu onta ya, saudara ya. Dia pakai baju bulu onta, Nabi Elia itu. Itu adalah relatif murah ya, baju yang murah dan praktis, tapi kuat, dan memang untuk di padang gurun ya, untuk perjalanan karena di sana dingin, malamnya dingin sekali ya, saudara ya, sehingga membutuhkan jubah bulu onta. Saudara, yang luar biasa, saudara ya, di zaman itu nabi-nabi itu kaya ya, di zaman para raja itu, para nabi itu orang-orang yang ya yang namanya nabi, ya orang datang sana ngasih duit, saudara ya. Kalau di sini orang datang sama nabi masih masalah, saudara. Kalau di komunitas kita ngasih masalah ya, saudara. Ada kalau Jawa itu orang datang ngasih duit sama nabi ya, kayak dukun itu loh, orang pada dukun itu malah lebih dikasih banyak yang ngasih duit sama dukun itu ya. Nah, itu sama. Lucu ya, saudara, memang luar biasa itu zaman itu. Tetapi dari semua nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama, ada yang nyentrik itu ya, Nabi Elia. Dia hidupnya sederhana. Ya, para hamba-hamba Tuhan Perjanjian Lama itu rata-rata kaya raya, saudara ya.
mereka cukup berada. Contohnya Samuel, ya, Samuel, karena ya berkati ya mereka ya sebagai pemimpin, dihormatin, wah ngasih upeti ya, ngasih semua ya. Terus tidak dilarang. Apalagi para imam, ya, para imam, para nabi itu pokoknya orang-orang terpandang. Makanya orang berlomba-lomba menjadi nabi. Yang ngaku-ngaku jadi nabi itu orang-orang itu ya. Nah, karena itu pandang. Padahal mereka tahu kalau nabi buatannya palsu, dirajam pakai batu. Dalam perjanjian baru, para imam ya, sejak Ezra Nehemia itu tidak ada para nabi lagi, adanya para rabi, saudara ya. Wah, mereka para rabi dan para imam ini adalah orang-orang yang parlente ya. Wah, prestasi apa namanya prestis sekali ya, prestis. Kalau bilang para imam itu, wah mereka punya baju-baju yang indah, yang gemerlapan, ya, sama dengan para bangsawan. Ya kalau udah bilang kelompok, wah kalau bilang rabi Yahudi itu, ya kenapa lagi rabi ini terkenal, ya lumayan ya hidupnya. Dosen saya dulu ya cerita ya, bagaimana orang-orang heretik atau orang ultra ortodoks ini, ya, pokoknya jadi rabi-rabi dan enggak apa-apa, pokoknya jadi rabi, saudara nggak mau itu perang, ya karena dilarang perang katanya ya, tentara IDF itu, jadi mereka nggak boleh kerja sekuler karena kerjanya itu katanya enggak kosher, ya, ya mirip-mirip kadrun begitulah ya. Jadi mereka ada sekitar 25% populasi di Israel adalah orang heretik yang menjadi beban bagi rakyat Israel karena mereka tidak bekerja, tidak bayar pajak, tapi hidup dari pajak. Yang penting jadi rabi mereka. Tapi kalau yang rabi-rabi utamanya ya kaya raya, sama ya, rabi-rabi utamanya kaya raya. Boleh nggak orang kaya raya hamba-hamba Tuhan? Boleh, saudara ya, boleh. Yang menjadi kesalahan apa, saudara, ketika para hamba Tuhan ini kemudian melayani Tuhan, ya, yang menjadi kesalahan ketika mereka bergaya hidup mewah, ketika mereka ya berpakaian mewah. Makanya Tuhan Yesus apa namanya membuat suatu pernyataan yang amat sangat sinis, ya, atau apa, sarkastik atau sinis itu namanya tuh, cynical statement. Ya kamu mau ngapain ke sana? Kepada gurun, mau lihat pakai orang pakai baju mewah, pakai jubah ungu. Oh, tempatnya di istana. Kamu kalau mau lihat kepada gurun, mau lihat apa? Mau lihat orang yang berbaju bulu unta. Yohanes, ya, yang di sini itu lebih dari nabi. Dia bilang ya, melihat nabi di padang gurun seperti Elia kan, orangnya sederhana, tapi perkataannya keras, ya, menghujam, tapi mengajar dan meluruskan orang-orang dari yang keliru, dari yang latah. Dalam komunitas kita dibangun dengan sebuah kesederhanaan. Saya selalu menekankan supaya Anda walaupun orang kaya sekalipun, hiduplah sederhana. Jangan bergaya hidup mewah. Sekalipun Anda punya uang, sekalipun gajimu gede, sekalipun apa namanya jatah bulananmu masuk dari mana, pokoknya saya nggak ngerti, itu besar sekali dan Anda berhak untuk hidup bermewah-mewah. Tapi saya selalu bilang, bergaya hidup sederhana, bersahaja, sekalipun duitmu banyak. Apalagi kalau Anda seorang full timer, ya belajarlah hidup sederhana, bersahaja. Ya barang bagus tidak selalu mewah. Ya barang bagus itu tidak selalu mewah. Ya, jadi saudara, komunitas kita mengajarkan bagaimana Anda bisa memadankan diri. Ya, kalau bilang mau ngejar fashion, mau mengejar apa namanya materi itu nggak ada habisnya. Ya, gaya hidup itu nggak ada habisnya. Tetapi ketika Anda memadankan diri, cukup saya mau standar yang ini saja. Tetapkan standar yang umum. Ya, jangan standarmu itu terlalu tinggi sehingga orang yang lain nggak bisa menggapainya. Jangan bangga ketika kamu punya standar high class yang orang lain nggak bisa ikut-ikutan Anda. Kemarin saudara tahu merek Gucci ini lagi jatuh, saudara, merek Gucci ini ya, karena banyak palsunya kan, dan nggak eksklusif lagi.
Sekarang ada merek lain yang eksklusif, yang jarang ada palsunya, yang hanya sekali dia produksi hanya 20 set saja, hanya 20 pieces. Sehingga seluruh dunia ya hanya punya 20 pieces, itu nggak ada yang pakai lagi. Ya, Anda kalau lihat orang pakai baju tapak meja, tahu nggak baju tapak meja itu yang warnanya coklat hitam itu, yang kotak-kotak itu. Anda ketemu di mana-mana, bahkan tapak meja saja pakai orden. Sehingga saya sering lihat orang lagi lebar celana pendek, pakai baju, pakai rok, kayak tapak meja itu. Entah kenapa tiba-tiba mungkin orang saking jengkelnya sama Gucci kali ya, apa merek-merek terkenal ya. Itulah pakai baju taplak meja sekalian, kembar seluruh, saya lihat jeprat tuh ya, pakai baju taplak meja itu ya, yang warnanya coklat itu loh. Sudah tahu lah yang saya maksud. Saya kemana-mana lihat orang pakai baju itu ya. Kalau bajunya kotak-kotaknya Ahok itu namanya kampanye, tapi ini baju taplak meja, ini kayak orang mutung ini, ya. Kayak orang mutung lihat. Ya nggak usah begitu juga ya. Tapi gitu juga nggak apa-apa. Ya, gitu juga nggak apa-apa. Jadi ini kesederhanaan. Saya tidak berkata Anda jadi nelangsa ya. Karena saking sederhananya Anda sampai langsung baju bolong-bolong, ya jangan juga. Yang biasa saja. Cuman jangan menetapkan standar yang tinggi. Ya, itu harus eksklusif bajunya ya. Mereknya LV yang cuma 20 pieces. Saya kalau pakai mobil di Indonesia produksinya cuma 2. Oh ya jangan, saudara. Kenapa? Ya, Anda memberatkan hidupmu sendiri, bikin susah hidupmu sendiri. Sekaya apapun, hiduplah sederhana. Ya, sekaya apapun, ya, hiduplah di dalam kerendahan hati. Karena ada yang bisa kamu pilih dengan segala kemewahanmu itu. Dan ketika hatimu terbiasa untuk menyederhanakan, untuk mengatakan cukup, bukan pelit ya, cukup, saya mau standarnya segini saja. Nah, kamu nanti tenang, hatimu tuh nggak pengen ngejar gitu ya. Waduh, jangankan Anda yang gajinya 1 miliar sebulan. Kadang-kadang orang gaji cuma 1 juta sebulan aja, pengennya ngejar yang aneh-aneh. Ya, gaji saya ngalamin, saya juga kepengen dulu ya, saya ngalamin. Tapi setelah saya sudah umur tahun 2014 ya, 10 tahun yang lalu saya masuk umur 40-an itu ya, saya baru mengalami pemulihan dari Tuhan. Terus saya mulai menyadari ya, paling enak itu hidup sederhana ternyata ya. Sehingga saya selalu ngajari sama anak saya. Lebih enak kamu punya uang di bank daripada kamu pakai barang mewah nggak punya uang. Ya, saudara, ada yang pernah ngalamin nggak punya mobil mewah tapi nggak punya uang buat beli bensin? Ya, mobilmu mewah tapi nggak ada uang buat beli bensin ya. Ya sampai kalau ada orang mau numpang suruh bayar. Kalau orang Tegal bilang nyetil itu, nyetil amat ini orang. Ya, orang punya mobil mewah tapi orang mau numpang mobilnya dia suruh bayar. Ngalamin gitu nggak? Itu temennya anak ya begitu ya. Naik mobilnya dia kudu bayar. Saya sampai ketawa. Iya. Ya, emang kalau orang naik mobil saya nggak pernah bayar. Iya, dia punya mobil mewah nggak bisa beli bensinnya. Kadang-kadang ya Anda ini ada aja. Ya gaya hidupmu melampaui. Ya, makanya orang kaya saja kita lagi tegur. Jangan bergaya hidup mewah, apalagi pendeta hamba Tuhan. Pakai jam tangan Rolex, saudara ya. Anda kalau ngasih tangan saya jam tangan Rolex tak jual, saudara ya. Janjian ya. Ini kalau ada yang ngasih saya jam Rolex, Bu Sarma ngasih saya jam Rolex, tak jual. Janjian nih saudara, serius saudara ya, tak jual. Dalam hati Bu Salma, bundunmu pe ya Rolex, mendingan tak pakai sendiri. Ngasih bapak, ngarep lagi. Ya, tapi saya lagi cerita nggak bakal tak pakai. Iya, jangan saya lagi ngajari Anda hidup mewah, hidup sederhana, malah saya hidup yang mewah kan saya nggak benar tuh. Saya sendiri kudu nyontoin. Hamba Tuhan itu harus memberi contoh kepada jemaat untuk belajar hidup sederhana, simple, ya. Rambut jambul-jambul, ya. Waduh, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, yang harus menjadi terang. Ya, belajarlah hidup sederhana. Ya,
Belajarlah hidup sederhana. Ya, sehingga orang itu tidak menjaga jarak denganmu. Dan banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan kesederhanaan hidupmu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Dari mulai ringan, jadi kamu nggak akan diukur sama orang. Orang menghina kamu, ya kamu takarannya, kamu kasih standar. Mau kamu gajinya 10 miliar sebulan, kamu punya standar. Ya, yang soal tidak high, biasa saja seperti rakyat jelata. Nggak usah high. Kamu kira orang-orang jajah itu enak, saudara. Mereka dikejar dengan tren, dikejar dengan, nah, saya lihat banyak orang-orang yang hidupnya simpel, enak. Dia punya, ya itu orang kaya. Saya dulu banyak punya sahabat ya, yang benar-benar konglomerat ya. Tapi hidupnya simpel sekali, sederhana sekali. Bukan rapi, rapi, tapi sederhana. Ya, rapi tapi sederhana. Ya, tidak perlu, ya hamba saya sendiri banyak belajar dari hamba Tuhan yang kaya raya, tapi hidupnya sederhana dan tidak suka pamer. Jam tangannya cuma pakai Seiko saja, pakai Seiko jam tangannya, nggak Rolex, mobil pun sederhana, Avanza. Ya, ini anak orang kaya, isinya anak orang kaya, ya, keluarganya orang yang luar biasa, jemaatnya pun diberkati, jemaatnya pun banyak, tapi hidupnya sederhana. Dari situlah saya belajar. Dan akhirnya jemaatnya pun mengikuti contohnya dia, nggak suka pamer, malu kalau pamer di gereja. Nah, makanya di kita ini, komunitas kita, saya sedang mengajarkan Anda untuk pakai bulu onta, saudara, kemana-mana. Jadi Anda nggak bisa pamer malu. Ya, semua, nanti saya mau bikin radikal ya, saudara ya. Kalau Anda pakai bulu onta masuk neraka nanti ya. Aduh, nggak tahu bulu ontanya di merek ya, saudara ya. Louis Vuitton, saudara, wah, repot, saudara. Aduh, maksud saya adalah hidup sederhana, ringan. Kamu nggak diukur orang, kamu juga nggak langsung kejar, kudu update. Kalau nggak malu, biasa aja. Sekali-kali ketinggalan ya nggak apa-apa, nggak usah mikir. Mau belajar, hidup di situ, ya. Orang juga nggak menilai, orang juga nggak menjudging kamu dengan kesederhanaan kamu. Orang mungkin kalau nggak ngerti dia bisa ngukur kamu, ya biarin saja, ya. Kan ada orang yang berkualitas, nggak perlu dipikir. Saya mah biar pakai apa juga ganteng, nggak perlu pikir, ya nggak pusing. Serius, saya dari SMA mau pakai apa? Ya, tapi kan kalau orang yang rapi, rapi itu tidak selalu mahal, ya. Tetap yang rapi, jangan baju kamu bolong-bolong. Kamu malah nelangsa, malah kamu nggak jadi, apalagi kamu nggak pernah ganti baju seminggu baju. Kalau saya memang 10 bajunya gini semua. Memang serius ya, memang 10 bajunya gini semua. Memang sengaja. Karena tadi sama Pak Iman saya janjian mau pakai baju onta, oh enggak tega gitu sama kalian gitu loh. Tadi standarnya standar baju bulu onta repot. Sudah pakai kaos oblong saja. Tapi kan jangan yang bolong-bolong sampai orang kasihan. Apa maksudmu, saudara, pakai baju orang miskin supaya orang kasihan? Ya jangan juga. Biasa normal, ya, dengan harga yang wajar. Ya kalau Anda konglomerat ya jangan di baju di kawakan gitu ya. Saya dulu beli baju di apa, Kringlop second hand ya, dulu waktu saya masih apa namanya, belum boleh kerja, swaka saya. Ya, ditanya sama Pastor Daniel, sama Pak Daniel, kamu cukup 400 euro sebulan, sekeluarga berempat, cukup. Ya, jangan beli baju baru, saya belinya bajunya di Kringlop, sepatu 2 euro, ya kan, jaket harganya cuma berapa, 5 euro, 10. Ya kalau sekarang ini artinya kalau saya beli, saya lupa ya, 30 euro ya. Enggak 30, ya 30 euro nih ya. 30 euro jaket ini ya beli. Bukan bermerek juga ya. AM kalau nggak salah ya. Itu kayak kalau di ini ya merek-merek apa sih? AM itu merek-merek biasa lah gitu ya. Kayak CNC kalau apa merek-merek begitu ya, saudara ya. Yang biasa-biasa saja ya, saudara ya. Nggak usah yang enak, hidup ringan. Ya nggak usah nelangsa juga, yang biasa. Tapi kan ada, saya nggak tahu, ada jaket-jaket beginian sampai harga ini ya, sampai harga 300-400, ngapain? Mau gara-gara ada mereknya LV, terus apa? Cuma gara-gara ada mereknya,
biasa saja hidupmu. Sama, ya. Tapi kalau hatimu terpancar kasih Tuhan Yesus dari hatimu, ya, dari otakmu terpancar ke kebajikan dan kebijakan, penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena kamu tahu mengapa kamu berpakaian sederhana, mengapa kamu tidak berkepang-kepang, itu kata Paulus ya. Mengapa kamu perhiasannya adalah hatimu, saudara. Perbuatan baikmu lah yang menjadi perhiasan bagi kita. Yang menjadi atribut keimaman kita adalah diakonia kita. Yang menjadi atribut keimaman kita adalah kekudusan hidup kita. Enak, saudara ya. Adalah kerendah hatian. Aduh, itu cantik yang keluar dari hidup kita. Ada kecantikan yang keluar, saudara. Ya, itu benar-benar ya. Itu benar-benar. Saya waktu ngelihat Ana pertama kali, itu keluarganya itu sederhana ya. Itu yang nggak diajari hidup mewah sama ya sama ibunya itu. Mertua saya perempuan itu sederhana. Rapi, ya tapi sederhana. Nggak perlu sampai harga muluk-muluk mahal-mahal. Ya, dari kesederhanaan itu. Jadi orang nggak minder juga sama kamu. Kamu tidak menimbulkan dosa buat orang lain. Orang kamu bersama dengan kamu, orang itu tenang, merasa diterima. Sehingga kamu bisa memberitakan Injil sama dia. Kalau kamu sudah pakai mentereng dulu, orang mau deket-deket. Wah, tapi kan urapannya berasa. Apa itu pendeta-pendeta yang pakai bajunya LV yang pakainya itu, wow. Ya, urapannya kan berasa. Jangankan urapannya, parfumnya saja dari jauh itu, dari jarak 100 meter, udah bisa bikin orang jeblak, saudara. Ya kan itu pendeta-pendeta begitu porsinya taruh di depan pintu gereja, juga kamu keluar dari pintu, pintunya mukanya ke atas, saudara ya. Wih, terus Anda turun, baru Anda menjejakkan sepatunya aja, orang yang lihat sepatunya udah tumbang, saudara. Udah tumbang. Nggak ada jalan begitu masuk pintu gereja, pintu gerbang, ya gerbang yang indah itu ya. Satu gereja penuh dengan minyak wangi, saudara ya. Oh, rapanya berasa sekali, saudara ya. Urapan. Menurut saya, pakainya apa itu minyak wanginya itu? Semprotannya pakai Gatsby saya, saudara ya. 50.000 perak, dakin saudara, Brutex, saudara. Aduh, yang sederhana saja ya, saudara ya. Tapi jangan pakai minyak sinyong-nyong, pakai PPO, rep. Jangan pakai PPO juga ya. Yang sederhana, urapan hidupmu ya, kekudusan hidupmu tidak dipengaruhi dengan penampilan. Nah, ya, kalau urapan itu masih dipengaruhi dengan penampilanmu, itulah delusi agama. Ya, itulah delusi agama. Kalau pengurapan di dalam hidupmu masih dipengaruhi oleh semua atribut-atribut agamamu, ya, pakai kolar putih. Saya itu pakai kolar putih tujuannya supaya di Eropa. Oh, ada pendeta ya di Eropa. Gitu ya, saudara. Tapi dalam penginjilan, kalau di dalam keseharian untuk mendidik komunitas kita, ya, saya selalu mengusahakan pakai pakaian biasa supaya Anda jangan terjebak di dalam atribut. Saya belajar tentang Yudaisme mendalam, tapi kan saya tidak sok-sokan setiap kali ibadah kita pakai talit, pakai kippah, ya, nggak perlu. Ya, tidak perlu menunjukkan atribut kita. Kalau urapanmu masih dengan penampilan, ya, dengan mahalnya baju, pajak mahalnya fashion, mahalnya atau atribut-atribut agamamu kamu nampakkan, maka itu adalah delusi agama. Dan kamu akan kecewa suatu hari. Ya, tetapi saya ajarkan membangun imanmu ya dengan penampilan jumpsuit, penampilan yang simpel, sederhana. Anda pun orang-orang yang sederhana, di mana kita punya pakaian kekudusan dan perbuatan baik, diakonia. Itulah pakaian kita, ya bukan bulu onta juga, tapi pakaian lenan putih, yaitu kekudusan, ya, dan perbuatan baik yang Anda lakukan senantiasa. Ya, saudara ya, Tuhan Yesus memberkati.